pada gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Episode spesial kali ini gue bakal bawain cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter, yaitu Bapak Mulyadi dari daerah Bogor, Jawa Barat, yang kebetulan berprofesi sebagai pengantar jenazah. Terima kasih buat Pak Mulyadi yang sudah bersedia untuk bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini berlatar pada tahun 2010 yang lalu. Waktu itu, Mulyadi masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Pada malam itu, sekitar pukul 7 malam, Ayah Mulyadi yang kita sebut di sini dengan nama Pak Karto sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat dan ditemani kacang rebus yang ia beli tadi sore. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Tampak di layar handphonenya panggilan dari pihak rumah sakit yang menginformasikan bahwasannya ada jenazah yang harus diantar malam ini juga menuju suatu kota di Jawa Tengah. Halo Pak, hari ini bisa dinas nggak? Ada jenazah yang harus diantar Pak. Ucap petugas rumah sakit yang bertugas mengurus kepulangan jenazah. Pak Karto pun menyanggupi tugas tersebut. Selain Pak Karto sedang butuh uang dan karena kewajibannya, maka Pak Karto harus selalu siap dalam kondisi apapun. Tidak mudah memang untuk menjalani profesi sebagai pengantar jenazah. Selain kita harus mempunyai keberanian lebih, kita juga harus mempunyai skill mengemudi yang di atas rata-rata. Setiap menjalankan tugasnya, Pak Karto biasanya ditemani oleh salah seorang asistennya, kita sebut di sini dengan nama Pak Majid. Langsung tanpa basa-basi, Pak Karto langsung menelepon Pak Majid. Halo Jid, gimana hari ini bisa temenin saya nggak? Antar jenazah ke Jawa Tengah? Tanya Pak Karto. Majid pun menjawab. Waduh, sampai besok ya Pak. Maaf Pak, kayaknya saya nggak bisa temani Bapak soalnya besok saya mau rapat bersama guru di sekolah anak saya. Pak Karto pun terdiam berpikir sejenak. Mana mungkin dia mengantar jenazah ke lokasi yang cukup jauh seorang diri. Bukan masalah takut diganggu oleh makhluk gaib, tapi tidak ada rekan yang bergantian mengemudi kalau sewaktu-waktu ia mengantuk. Bisa dibilang Pak Karto adalah orang yang berani dan sedikit tidak percaya oleh hantu. Namun, dalam lamunannya tiba-tiba Pak Karto dikagetkan oleh Mulyadi yang keluar dari dalam rumahnya. Pak, bengong aja, ucap Mulyadi sambil menepuk pundak ayahnya. Wait, wasu, ngagetin bapak aja kamu Mul. Kalau jantung bapak copot gimana? Untung masih dipegangin sama paru-paru, jawab Pak Karto yang terlihat kaget. Kenapa Pak? Tanya Mulyadi. Bapak bingung Mul, ada jenazah yang harus diantar, tapi rekan kerja bapak berhalangan. Mana jauh lagi ke Jawa Tengah, jawab pria berkumis tebal itu. Bapak takut ya ngantar jenazah sendirian, ejek Mulyadi.
Ya enggak lah, orang udah meninggal ya meninggal aja, mana mungkin hidup lagi terus gentayangan. Mul, kamu bisa nggak temani bapak antar jenazahnya? Jawab Pak Karto sambil bertanya. Ya bisa aja sih pak, tapi aku kan nggak bisa bawa mobil. Jawab Mulyadi sambil menyanggupi permintaan ayahnya, dan kebetulan saat musim libur sekolah pada waktu itu. Ya udah, kamu temani bapak aja biar ada teman ngobrol, biar bapak nggak ngantuk aja. Lagian kalau mayat bisa diajak ngobrol, ngapain bapak minta temani kamu? Ungkap Pak Arto. Ya udah pak, aku siap-siap dulu ya. Jawab Pak Mulyadi. Singkat cerita, mereka berdua langsung bergegas menuju rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor smash kesayangannya. Sesampainya di rumah sakit, Pak Karto mengecek fisik kendaraannya terlebih dahulu karena akan melakukan perjalanan jauh. Waktu tempuh pun diperkirakan memakan waktu sampai 11 jam. Satu persatu perlengkapan mulai diperiksa, mulai dari kondisi mesin, rotator, sirene, sampai tekanan ban diperiksa oleh Pak Karto. Setelah ambulan dirasa cukup baik untuk melakukan perjalanan, Pak Karto langsung membawa mobil ambulannya menuju pintu belakang rumah sakit, tempat di mana jenazah dikeluarkan dari rumah sakit. Singkat cerita, keranda yang berisi jenazah pun mulai dimasukkan ke dalam mobil. Lalu Pak Karto pun bertanya, anggota keluarganya ada yang mau ikut di mobil nggak? Nggak pak, soalnya saya cuma berdua sama istri saya dan bawa mobil sendiri. Istri saya juga nggak bisa mengendarai mobil. Nanti kita berjalan beriringan saja ya pak, jawab salah satu anggota keluarganya. Yaudah mas, saya minta alamat lengkapnya aja, biar nanti kalau terpisah dari masnya, saya nggak pusing nyari alamatnya, jawab Pak Karto. Lalu pria tersebut memberikan selembar kertas yang berisi alamat lengkap almarhum. Malam itu sekitar pukul 20.00, Pak Karto dan Mulyadi pun keluar dari rumah sakit dan memulai perjalanannya. Di beberapa ruas jalan pun masih terlihat ramai dan sesekali mereka menemui kemacetan. Tapi dengan skill mengemudi tingkat dewa yang dimiliki Pak Karto bukanlah masalah baginya. Ditambah sirene yang dibunyikan secara variatif oleh Pak Karto. Mul, kamu jangan tidur duluan ya, kata Pak Karto. Ucap Mulyadi yang terlihat sibuk memainkan ponselnya. Singkat cerita, sekitar pukul 11 malam, mereka mulai memasuki jalan yang di kanan kirinya masih terdapat pohon-pohon jati berukuran besar, dan mulai sepi. Masih terlihat di depan mereka mobil Avanza hitam yang dikendarai oleh anggota keluarga almarhum. Tumben sepi sekali jalan ini, biasanya masih ramai jam segini. Pak Karto bergumam di dalam hati. Di sebelahnya tampak Mulyadi yang mulai terlihat menahan kantuknya. Aneh, kok mobil terasa berat ya, padahal baru minggu kemarin diservis, ungkap Pak Karto. Tapi Pak Karto mengabaikan hal tersebut. Pak Karto masih menganggap hal yang wajar karena medan jalan yang sedikit menanjak. Tiba-tiba terdengar suara gludak seperti suara yang jatuh dari arah belakang mobil. Di sini perasaan Pak Karto mulai tidak enak. Sesekali ia melihat ke arah atas pohon. Ia merasa seperti ada sosok-sosok yang berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Dan di tengah rimbunan pohon, ia melihat seperti ada sepasang mata berwarna merah yang tampak mengawasinya dari kejauhan. Aneh sekali malam ini, biasanya aku biasa-biasa aja kalau mengantar jenazah malam hari, ungkap Pak Karto. Untuk mengusir ketakutan, Pak Karto pun menyalakan radio tip yang ada di ambulannya. Terlihat
Di sebelahnya Mulyadi sudah mulai lelap tertidur. Dasar cah gemblung malah ditinggal tidur, gumam Pak Karto yang mulai ketakutan. Sementara itu, suara seperti besi yang dibenturkan semakin keras dari arah belakang mobil. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah suara keranda yang bergerak-gerak. Saking kerasnya suara itu sampai membuat Mulyadi bangun dari tidurnya. "Pak, suara apaan tuh?" tanya Mulyadi yang terlihat sedikit panik. "Shh." Pak Karto mengisyaratkan Mulyadi untuk tidak bersuara. Jangan-jangan mayat hidup lagi ya, Pak?" tanya Mulyadi yang mulai bercucuran keringat dinginnya. "Ngawur aja kamu, Mul. Nggak mungkin lah mayatnya juga udah dipocongin. Tapi Bapak baru inget kalau malam ini kan malam 1 Suro. Pantes dari tadi jalan sini sepi banget." "Loh, kenapa emangnya kalau malam 1 Suro, Pak?" tanya Mulyadi. Pak Karto pun menjawab, "Jadi gini, Mul, menurut beberapa kepercayaan, malam 1 Suro itu sering dikaitkan dengan bencana, dan ada juga yang bilang bulannya makhluk gaib, Mul." Di tengah pembicaraan, tiba-tiba lampu lekbar yang ada di atas ambulans padam dengan sendirinya. Sementara mobil ambulans yang dibawanya semakin terasa berat. "Asem, apalagi sih ini?" gumam Pak Karto. Karena merasa ada yang tak beres dan sudah tertinggal jauh dari keluarga jenazahnya, akhirnya Pak Karto memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung satu-satunya yang mereka jumpai di tengah hutan jati yang lebat. Warung tersebut layaknya warung pada umumnya dan hanya menggunakan satu penerangan. Terlihat di dalam ada seorang bapak pemilik warung yang sedang sibuk menyiapkan barang dagangannya. "Pak, pesan kopi hitam 2 ya," ucap Pak Karto. Bapak pemilik warung itu hanya mengangguk tanpa bersuara sedikit pun. Setelah kopi disajikan, terlihat Mulyadi sedang menikmati ubi rebus yang baru matang diambil dari nampan yang telah tersedia. "Enak, Pak, ubinya masih ngebul lagi." Terlihat Mulyadi sangat lahap memakan ubi-ubi tersebut. Setelah beberapa menit, bapak penjaga warung masih terdiam. Akhirnya Pak Karto mulai membuka obrolan kepadanya. "Wes suwi, Pak, dodolan neng kene?" tanya Pak Karto. "Wes suwi, wes 7 tahun," jawab pria parubaya tersebut dengan suara yang agak berat. "Ono sing tuku bengi-bengi iki, Pak?" tanya Pak Karto kembali. Lalu ia menjawab sambil tertawa kecil. "Ya ono sebangsaku, ake sing tuku neng kene." "Loh, apa maksudnya ya?" ucap Pak Karto dalam hati. Setelah dirasa mereka sedikit lebih segar, mereka pun selesai dan segera bergegas melanjutkan perjalanan. "Sinten, Pak?" tanya Pak Karto sambil menyediakan uang pecahan 20.000. 13.000. Jawab pedagang tersebut sambil membalikkan badannya. Mereka pun dibuat kaget olehnya. Bagaimana tidak, wajah pemilik warung itu seketika berubah menjadi wajah yang hancur dan berlumuran darah. Yang lebih mengerikan, bola mata kirinya keluar dari tempatnya dan nyaris copot. "Wah, setan alas!" teriak mereka berdua, dan Pak Karto melempar uang pecahan 20.000-nya. "Pak, iki kembali nih," tanya sosok tersebut sambil tertawa yang lebih keras. "Nggak usah, Pak, ambil aja buat jenengan," jawab Pak Karto yang ketakutan, dan mereka bergegas masuk ke dalam mobil. Sialnya, mobil ambulans itu tidak langsung menyala saat di starter. "Buajingan opo meneh iki," ucap Pak Karto.
Terlihat dari kejauhan, sosok tersebut masih tersenyum menyeringai sambil melambai-lambaikan tangan. Akhirnya mobil pun menyala dan Pak Karto langsung tancap gas. Di tengah kepanikan yang melanda, masih di kawasan hutan jati, Pak Karto pun dikagetkan oleh sosok perempuan bergaun merah yang tiba-tiba menghadang. Pak Karto pun sekuat tenaga menginjak rem dan berusaha menghentikan mobilnya. Kemudian, brak! Pak Karto menabrak sosok tersebut. Mereka pun diam seribu bahasa. "Mul, ciloko ini mul," ungkap Pak Karto. Mereka pun bergegas memeriksa ke arah depan mobil. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Padahal Pak Karto yakin 100% bahwa sosok tersebut tertabrak olehnya. Lalu tidak lama terdengar suara tertawa melengking yang sangat menggema. Mereka kembali dihantui rasa ketakutan dan kembali masuk ke dalam mobil. Setelah kejadian demi kejadian yang janggal dialami oleh mereka berdua, Pak Karto dan Mulyadi pun membacakan ayat kursi dan surat-surat pendek yang mereka bisa. Setelah itu tidak ada gangguan-gangguan lagi yang mereka alami. Sampai akhirnya saat subuh hari mereka bisa keluar dari hutan jati tersebut dan mulai menemui perkampungan warga. Dan anehnya, light bar yang tadi sempat mati kini bisa menyala kembali dan akselerasi mobil pun kembali seperti semula. Sekitar pukul 7.45 pagi, mereka pun sampai di alamat yang dituju. Para sanak famili pun menyambut kedatangan jenazah dengan penuh haru. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Di perjalanan pulang, Mulyadi pun bertanya kepada bapaknya, "Emang kejadian-kejadian kayak gitu sering bapak alami, Pak?" tanya Mulyadi. Pak Karto pun menjawab, "Jujur Mul, kalau soal keranda yang berisik bapak udah sering ngalamin. Tapi kalau ketemu demit yang kayak semalam, baru kali ini bapak nemuin Mul." Di perjalanan pulang, tidak ada lagi gangguan-gangguan yang dialami oleh Pak Karto dan Mulyadi. Hanya sesekali terdengar suara keranda yang berbunyi sesekali. "Waduh, kayaknya mau dipakai lagi nih Mul kerandanya," ujar Pak Karto. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.